Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saryono dari Klaten, Pak. Dari mana? Dari Klaten. Di sini akan mohon pertanyaan dua hal, Pak. Yaitu yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ayat Al-Baqarah 86. Ayat Al-Baqarah 86. 86. Oh ya. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya fil akhirati. Yang artinya, Pak, orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan di akhirat. Nanti mohon tausiahnya, Pak, ya, di mana apa maksud daripada membeli kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Yang kedua, Pak Ustadz, yang kami tanyakan bahwa nanti setelah terjadi hari akhir atau hari kiamat, maka semua perbuatan manusia akan dihisab, dihitung. Namun dalam perhitungan itu ternyata mengalami cenderung berat keburukan, Pak. Mengalami apa? Mengalami keburukan, berat keburukan tapi ringan, Pak. Ada keburukan yang ringan, sedang, dan berat. Yang kami tanyakan, Pak, apabila mereka ini setelah menjalani beberapa lama siksaan di neraka dengan kategori siksaan ringan, nanti apakah bisa, Pak, orang tersebut akan pindah ke surga, Pak? Mohon tahu saja, Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti disambung, Pak, dari Pacitan. Sudah cukup. Waktunya sudah cukup. Mari coba dibaca itu ayat 86 surat Al-Baqarah itu. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 86. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Coba di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya dibaca. Tsumma antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim tadhaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adzab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatud dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzabu wala hum yunsarun. Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu, yakni saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu bantu-membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu menebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yakni Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan siksa mereka, dan mereka tidak akan ditolong. Itu ya, Bani Israel itu isi kitab sucinya Taurat ya, sebagian isi kitab sucinya yang dia cocok diimani, yang tidak cocok dia kufuri. Jadi isi kitab suci yang mesti dari pedoman hidup itu dipilih-pilih. Yang saya cocok saya ikuti, yang tidak cocok saya ingkari. Ya, tidak diterangkan kan? Dia saling bermusuh-musuhan, memerangi saudaranya sendiri. Tapi nanti kalau saudaranya itu jadi tawanan perang oleh musuh, dia tebus. Ya, padahal memerangi saudaranya itu diharamkan. Tapi kamu langgar. Ya,
Nah kemudian kalau saudaramu tadi jadi tawanan perang oleh musuh, kamu tolong. Menolong itu diperintahkan. Kalau ditawan, kamu tebus itu menolong. Tapi kalau tidak jadi tawanan, malah kamu musuhi sendiri. Nah itu namanya perintah Allah yang dia cocok diamalkan, menebus tadi. Perintah Allah yang dia tidak cocok dilanggar. Nah itu namanya afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyadil adzab. Orang yang mengimani sebagian isi kitab sucinya, mengkufuri sebagian isi kitab sucinya, tidak akan ada balasan kecuali kenistaan, kehinaan di dunia ini dan akhirat. Campakkan kepada azab yang keras. Orang semacam itu dikatakan oleh Allah membeli kesesatan, membeli dunia dengan petunjuk, kesesatan dengan petunjuk. Ya dah? Artinya demi kesenangan dunia harus mengorbankan kepentingan agamanya, mau. Ya, tahu kalau ini melanggar agama karena dapat imbalan dunia. Mungkin dikasih uang, mungkin dikasih apalah, mau ambil. Itu namanya membeli kesehatan dengan petunjuk. Pribadi saya di yang lain gitu. Sudah hidup satu daerah di suatu tempat, ya, bersama Nabi, bersama sahabat-sahabat yang beriman. Hanya di situ diberi makanan satu jenis makanan, manna dan salwa. Akhirnya tidak kerasan. Tidak kerasan. Tidak kerasannya bukan karena makanannya, tidak kerasan karena hidup bersama Nabi, bersama orang-orang yang beriman. Kalau ada apa sedikit diingatkan, ini dilarang, ini nggak boleh. Hidup penuh aturan gitu tidak suka, maka dia minta kepada nabinya, minta saya di sini tidak kerasan ya satu jenis makanan. Mintakan kepada Tuhanmu ya Rasulullah, ya sayur mayur, mentimun, bawang merah, bawang putih, kacang adas, ya. Sebab kalau di sini butuh itu nggak ada. Jadi bosan saya makan satu makan. Padahal alasan sebenarnya bukan itu. Alasannya tidak kerasan hidup bersama Nabi. Topo-topo orang itu ini dilingking ya, akhirnya itu lah. Maka Allah katakan, nabinya menjawab, atas tabdiluna alladzi huwa adna billadzi wa khair. Apakah kamu akan menukar sesuatu yang rendah, urusan dunia tadi, kamu ambil, kamu buang sesuatu yang lebih baik, urusan akhiratnya. Kamu akan jual akhiratmu, dapatkan dunia. Mestinya ya kamu harus bersyukur, walaupun ibaratnya kekurangan makan yang bermacam-macam, tapi sebenarnya tidak kekurangan, cukup mengenyangkan, cukup bergizi, ya itu tidak boleh alasan. Memang di situ mintanya pun aneh-aneh, minta sayur, mayur, kacang atas, di situ nggak tumbuh, tempat itu nggak ada timun, barang nggak tumbuh. Jadi minta sesuatu yang tidak mungkin Nabi bisa menuruti. Nah dengan tidak bisa menuruti itu, dijadikan alasan untuk memisahkan diri. Nah maka Allah turunkan ayat itu, kamu akan menukar sesuatu kehidupan yang rendah dengan kehidupan yang baik. Maka pergilah kalau gitu, ihbitu misron. Pergilah kamu ke suatu kota. Innalahu ma sa'altum. Nanti kamu akan mendapati apa yang kamu minta. Nah yang diminta sebenarnya bukan sayur, bukan yang diminta pisah dengan Nabi. Maka akhirnya dapatnya apa? Wa duribat alaihimud dillatu wal maskana. Wa ba'u bi ghadabin minallah. Kamu akan dapatkan hinaan, dah hidup di lingkungan baik, tidak kerasan, alasanmu dunia tadi, dah hakikatnya itu bukan kamu minta, tapi hakikatnya kamu tidak mau diatur menurut tuntunan yang benar. Maka akhirnya dengan mendapat murka dari Allah. Lah orang Islam dilarang, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kalau Bani Israil dilarang mengimani sebagian isi kitabnya, mengkufuri bagian kitabnya, maka orang Islam jangan berkeadaan seperti mereka. Kalau kamu jadi orang iman, diperintahkan udkhulu fis silmi kafah, pakai aturan Islam secara keseluruhan.
Ya, jangan seperti mereka. Ya. Agama ini kalau cocok mau ya dah lakukan. Kalau sekiranya tidak cocok dengan seleranya ditolak. Walaupun dari Quran ditolak. Bab ini ra umum ya. Wah, kalau saya mengamalkan itu enggak umum. Nanti akan dibenci oleh masyarakat. Saya akan dikucilkan di sini. Daripada saya dikucilkan masyarakat dah langgar aja turut apa yang dikehendaki oleh masyarakat saya turuti. Lah kalau kamu begitu nanti kamu dirangkul menjadi sahabat yang setia. Jadi sahabat setia, wah ini orang baik, orang berwawasan luas, pandangannya luas, agamanya dalam gitu. Tapi kalau kamu tidak mau ditolak masyarakat, kamu dikucilkan, ini orang fanatik, ini orang aliran sesat, jangan didekati gitu lah. Coba terakhir dibaca Bani Israil ayat 73 itu. Akibatnya. Jadi, dan karena itu mau membelokkan jalan yang lurus kita tempuh mau dibelokkan. Kalau mau mengikuti mereka, ya sudah diazab oleh Allah. Tapi kalau mau mengikuti mereka, dijadikan oleh mereka menjadi sahabat, teman yang setia. Ini orang yang beragama, berwawasan luas. Coba dibaca. Surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 73 sampai 75. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati tsumma la tajidu laka 'alaina nasira. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu membuat yang lain secara bohong terhadap kami. Dan kalau sudah begitu, tentulah mereka mengambil kamu menjadi sahabat yang setia. Ya kalau kamu mau menuruti mereka, dah jangan aneh neng kene umumnya ini melu wae. Ya, nganggo dalil Yohan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil sanah. Yang mau ya saya sanah hikmah wal mau'izatil sanah itu wong sing pinter nuruti. Ya. Nek cara Jawa ngarani ajur ajer. Senenge masyarakat sini ikuti aja lah. Yang penting niatmu orang mengikuti hanya mencari pergaulan gitu aja ya. Itu dah. Tapi kalau kamu mau begitu ya kamu dianggap sahabat yang setia. Tapi kalau kamu menolak apa yang berlaku di umumnya di masyarakat itu kamu tolak, akibatnya terus dibaca. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Nah, kalau kamu tidak kuat imannya, mikir wah timbang aku hidup di sini dikucil ke masyarakat, nah sudahlah tak turuti wae malah jadi dipuji-puji, disanjung-sanjung daripada saya hidup dikucilkan ya udah. Kalau imanmu tidak kuat akan mengikuti ya. Akibat kamu mengikuti itu mengorbankan iman. Terus ayat berikutnya dibaca. Kalau terjadi demikian, benar-benarlah kami akan rasakan kepadamu siksa berlipat ganda di dunia ini, dan begitu pula siksaan berlipat ganda sesudah mati. Dan kamu tidak akan mendapat seorang penolongmu terhadap kami. Nah, kalau kamu itu masyarakat menentang ajaran Allah dan Rasulnya, kamu dianggap sahabat yang setia, ustadz yang berwawasan luas, ustadz yang tidak fanatik, ustadz yang pinter, mempunyai kemasyarakatan yang luas, ya, disanjung-sanjung. Walaupun harus mengabaikan perintah Allah. Kalau terjadi begitu, imanmu tidak kuat, akhirnya Allah akan menimpakan azab kepadamu yang berlipat ganda. Baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Dan kamu tidak akan ada, ya. Summa la tajidu laka alaina nasira. Tidak kamu akan mendapati seorang penolong pun tidak ada. Masyarakat yang menyanjung-nyanjung kamu nggak bisa menolong apa-apa. Nah, maka kadang-kala ya melaksanakan agama Allah ini dihadapkan dua ujian. Selamat dari ya ancaman manusia, tetapi tidak selamat dari ancaman Allah. Atau pilih selamat dari ancaman Allah, tapi tidak selamat dari ancaman manusia. Tinggal pilih kita. Ya. Milih selamat ancaman
zaman dari manusia, ya udah ikuti aja. Apa kehendak masyarakat itu diikuti. Udah, malah kerep disanjung-sanjung, dipuji-puji, ya, mungkin kerep diteri apa-apa nanti. Tapi kalau kamu menyalahi masyarakat, wah dibenci, diwucilkan, dicaci maki, diboikot, gitu, diancam nek mati sok sing ngubur sapa lah gitu. Nah, udah, takut itu. Nah, maka itu tinggal pilih. Kalau saudara ngamalkan agama Allah dengan betul, kadang risikonya seperti itu. Pilih azab Allah apa azab manusia. Udah itu. Allah beri kebebasan juga. Dan yang terakhir, orang yang di neraka dosane cilik-cilik, wong sithik apa ning neraka ora iso munggah ning swarga, bisa. Nabi pun mengatakan, kullu ummati adkhulunal jannah. Semua umat Islam, umatku kata Nabi, semua masuk surga. Illa man aba, itu yang perlu dikatakan. Kecuali yang tidak mau. Ya, sahabat gumun, masa ada orang tidak mau masuk surga ya Rasulullah? Maka sahabat bertanya, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa orang yang tidak mau masuk surga itu? Jawabnya Nabi singkat, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaati aku Nabi masuk surga. Ya. Wa man asani faqad aba. Orang yang maksiat kepadaku itu yang calon masuk neraka, tidak mau masuk surga gitu loh. Kamu masuk surga. Lah kalau sudah masuk neraka jangan harap masuk surga. Orang di neraka itu selama-lamanya. Memang Allah menjanjikan kamu nanti masuk surga dengan catatan kalau sudah ada unta masuk ke lubang jarum. Coba dibaca surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 40. Innal ladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Ya, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, baik dia mendustakan sebagian atau mendustakan semua. Pada ayat Al-Baqarah 85 tadi kan mendustakan sebagian. Afatuminuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyaddil adzab. Apakah kamu mengimani sebagian isi kitabmu? Mengkufuri sebagiannya. Orang yang iman sebagian, kufur sebagian isi kitabnya, tidak ada balasan kecuali kenistaan, kehinaan hidup di dunia ini, di akhirat disimparkan Allah ke adab yang sangat keras. Nah, itu iman sebagian, kufur sebagian. Maka akibatnya iman sebagian, kufur sebagian, dengan kufur semua sama. Nah, jadi wong kafir jauh setengah-setengah, kata setan tadi kan begitu, menghasung manusia supaya berbuat maksiat itu dengan sungguh-sungguh jauh setengah-setengah. Wong setengah karo kabeh podo akibatnya. Nah, gitu kan. Nah, nanti masuk surga. Maka Allah perintahkan pada kita semua, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai masuk neraka. Sebab kalau masuk neraka, jangan harap masuk surga. Tidak akan masuk surga sebelum ada unta masuk ke lubang jarum. Memang ini juga ada pendapat. Kalau unta masuk ke lubang jarum, kalau Allah menghendaki bisa apa enggak? Bisa. Orang kafir tidak pernah sholat, kalau Allah mendaki masuk surga, bisa enggak? Bisa. Orang yang taat beribadah, sholatnya sregep, puasa sregep, zakatnya sregep, kalau ingin Allah masukkan neraka, bisa enggak? Bisa. Bisa. Memang Allah itu serba bisa. Nah, yang satu mengatakan, ngatasi manusia tidak taat pada Allah, walaupun Allah bisa masukkan surga, tapi maksudnya itu masuk surga kalau sudah ada unta masuk lubang jarum, maksudnya tidak mungkin. Nek cara Jawane tangeh lamun
Unta gedene sakmono kok mlebu jarum kecil. Apa ya iso? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah menghendaki bisa, untanya diperkecil, nanti jarumnya diperbesar. Ya. Maka itulah Allah memberikan isyarat. Ini kamu menganggap Allah menghendaki kepada saya saja, yalah. Kalau Allah menghendaki saya kan ya masuk surga, silahkan. Ya, kalau saya menganjurkan seluruh warga MTA, kalau menginginkan masuk surga, jangan mau lewat neraka dulu. Kon lewat neraka tuh ra entuk mlebu kon ngenteni unta masuk lubang jarum, nanti kalau tanya, ya Allah saya belum masuk surga, dijawab tunggu sampai ada unta masuk lubang jarum. Kapan? Unta masuk lubang jarum kapan? Sampai kiamat gak akan ada unta masuk lubang jarum. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Namun yang berpendapat begitu silahkan. Ada lagi yang berpendapat ya, ini punya dosa masuk neraka, punya baik kan masuk surga. Jadi antara neraka surga jilaki-jil gitu. Surga, neraka. Begitu ya silahkan. Hanya kita bercita-cita. Kalau bisa jangan sampai masuk neraka. Kita bleng masuk surga dengan gagah gitu loh. Gagah. Ya. Ya, wong ada kok dulu zaman Rasulullah itu ya. Ketika Rasulullah sudah wafat, tinggal Aisyah, istrinya Nabi masih hidup, sudah agak karena sudah tua, matanya agak rabun lah. Ya. Kebetulan ada terdengar suara gemuruh, brutuk kalau seperti ya ketika suara kereta kasepur lah, gerutuk gitu. Aisyah tanya, apa itu suara apa itu? Ya umatul mukminin, itu suara untanya, kafilahnya Abdurrahman bin Auf. Jadi suatu kafilah itu rombongan unta yang penuh membawa dagangan. Wah, lewatnya aja gembrutuk suaranya itu sampai mengagetkan. Kira-kira unta ini telu apa kira-kira? Ratusan bahkan ribuan. Oh, itu yang akan dikatakan oleh Rasul nanti akan masuk surga dengan merangkak. Ya, yang katakan masuk surga dengan merangkak. Merangkak tapi sampai surga. Ijek lumayan. Lah kita iki aku seorang yang swarga ning emper iki gelem kok. Mental kere ya. Kalau kita kan berkata tidak usah masuk surga, walaupun apalagi dengan merangkak, nek iso dengan kesat pun mau masuk surga. TKT tidak bisa, neng emperewe gelem. Bayangke kok kaya kere, warga kok lewat ngempere lah. Maka sahabat tadi beritahu begitu, ingin masuk surga dengan gagah. Masa masuk surga dengan merangkak kan hina itu. Maka seluruh kafilah yang dikatakan oleh Aisyah tadi tidak digiring pulang, giring masukkan semua ke Baitul Mal. Biar nanti masuk surga itu kan gagah itu. Orang merangkak. Nek kita neng empere gelem, selasa neng swarga ora apa-apa, neng empere surga karo nunggu sok nek unta mlebu bolong jarum baru kita masuk surga. Mau keyakinan begitu silakan. Kita tidak hanya saya menerangkan Quran dan menerangkan hadis Rasulullah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari Bandung sama Pak Dudung tadi dari Bandung. Saya Lilis Sadia. Ya. Ya, saya mau menanyakan, kebanyakan para ustadz suka menjual nama-nama anak yatim kepada orang-orang yang mau mencalonkan, misalnya mencalonkan bupati, gubernur, atau presiden atau wakil presiden. Sesudah dapat itu misalnya sumbangannya untuk orang yatim cuma sedikit gitu. Cuma dikasih sedikit untuk nama orang yatim yang dijualnya itu. Yang sebagai besarnya untuk memperkayanya dirinya sendiri. Nah, itu bagaimana itu hukumnya? Yang kedua, saya suka ikut berjamaah sholat ya di masjid.
Kalau sholatnya itu saya ikut berjamaah, tetapi kalau dikirnya seperti subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang 33 itu saya nggak ikut berjamaah karena apa itu banyak kekurangannya gitu dari dina dikirnya itu. Kalau sudah saya sampai alhamdulillah si imamnya itu udah mengangkat tangan mendoa, apakah saya boleh nggak mengikuti imam karena banyak kekurangannya? Nah itu bagaimana itu hukumnya? Si imam itu dapat pahala sebesar atau sebanyak budah laut atau enggak? Yang saya yang menyelesaikannya sampai Allahu Akbar saya dapat enggak begitu? Sekian dulu Pak Ustadz dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru mau ada yang nyambung Pak Ustadz. Mohon maaf karena waktunya sudah habis Bu. Nanti di lain waktu. Ya, dengan dijawab lain waktu, hari Ahad yang akan datang lagi ke sini. Ya, jadi ya apa yang Ibu katakan tadi kalau betul, ya menjual nama, minta bantuan dengan rasa ini orang miskin, ini bantuan ini anak yatim, pada calon-calon bupati apa calon gubernur apa calon presiden akhirnya dibantu. Pada anak yatim, pada orang miskin tadi setelah dibantu, yang diberikan pada yang bersangkutan cuma sedikit, yang banyak diambil sendiri untuk memperkaya diri sendiri. Kalau itu betul, apa yang Ibu tanyakan itu, berarti itu orang yang khianat. Ya, kalau khianat itu tanda-tanda kemunafikan. Orang munafik itu idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau berkata bohong. Ya, katanya untuk anak yatim kok dipek dhewe, bohong kan? Kalau berjanji ingkar. Kalau dipercaya saya titip uang ini kasihkan anak yatim. Nah ternyata dikasihkan sedikit yang banyak dipek sendiri. Itu khianat. Nah, jadi orang khianat. Bohong, ingkar janji, khianat itu orang munafik. Yang orang munafik itu fitarkil asfali minan nar. Tempatnya besok di neraka yang paling bawah. Maka kita jangan sampai masuk golongan munafik. Ya itu. Kemudian yang kedua, tidak ikut zikir seperti itu boleh. Yang penting sholat jamaahnya, rampung jamaah. Kamu zikir sendiri tidak ikut jamaah. Zikir boleh kok, zikir sendiri yang sudah diketahui tuntunannya. Misalnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditutup satu. Ya, biar genap 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dah itu udah pulang. Boleh, perkara imamnya masih banyak zikir, ya enggak usah diikuti enggak apa-apa. Ya. Yang penting yang kita lakukan itu yang kita tahu tuntunannya, sudah. Jadi yang tidak boleh mendahului pulang itu tidak boleh kalau jamaah sholat. Kalau jamaah zikirnya tadi boleh kita ikut, boleh tidak. Kalau memang kita meyakini yang dikerjakan itu kita belum tahu tuntunannya, tinggal tidak usah ikut, tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya sholatnya tadi, kok mocone imamnya kok dawomen, ya sholat mulai terus medot, ya tidak boleh, itu tidak sah sholatnya. Saya menikah ketika hamil 2 bulan dan bukan dengan laki-laki yang menghamili saya. Tetapi saat itu saya buta agama. Saya benar-benar tidak tahu kalau wanita hamil itu dilarang untuk dinikahi. Sampai sekarang saya sudah mempunyai 3 anak. 1 anak dari laki-laki lain dan 2 anak dari suami saya. Sekarang saya mengaji, saya sudah bertaubat insya Allah. Tetapi yang mengganjal di hati saya, sahkah pernikahan saya? Sampai sekarang suami saya tidak pernah tahu kalau anak pertama saya bukan anak dia. Saya bingung Al Ustaz,
Kalau saya harus jujur ke suami, pasti suami akan meninggalkan saya. Untuk itu, mohon jawabannya dan mohon didoakan saya tetap istiqomah mengaji menjadi pribadi yang lebih baik, Ustaz. Jadi sudah hamil, terus nikah dengan orang lain, gitu. Nggih. Maka orang itu supaya kalau mau nikah itu dalam Quran itu diterangkan supaya tidak merahasiakan apa yang ada di dalam kandungannya. Tidak merahasiakan maksudnya kalau hamil ya katakan hamil, ya. Kalau tidak hamil ya katakan tidak hamil, ya. Sebab kalau hamil itu memang tidak boleh nikah, ya toh? Dengan orang lain. Yang nikah dengan suami misalnya ya, suami cerai atau meninggal dalam keadaan istri hamil itu pun nggak boleh dinikahi orang lain, dan hamil. Nikahnya boleh kalau nanti anaknya sudah lahir, namanya masa iddah wanita hamil, dicerai oleh suaminya, cerai hidup atau cerai mati itu nunggu sampai anak lahir. Nah, kalau anak lahir baru boleh nikah. Selama anak belum lahir tidak boleh. Lagi ini apa? Hamil tapi belum nikah. Nah, jangan bicara masalah masa iddah. Hamil belum nikah, itu nikah nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, terus solusinya, kamu solusi menurut hukum Islam maupun menurut hukum manusia. Nah, menurut hukum Islam, kamu didera. Kalau kamu gadis, ya, dikebuki 100 kali di muka umum. Kalau kamu hamil, sedang kamu sudah pernah bersuami atau sudah bersuami, hukumannya rajam. Lempari batu sampai mati, udah. Nah, mestinya kalau kamu mau nikah tadi, kalau kamu yang tadinya gadis kok hamil. Tadinya dirahasiakan, lalu gede bingung. Apalagi anak perempuan yang pertama yang dihamil dengan orang lain tadi, perempuan. Besok kalau saat anak perempuannya mau nikah, bingung kamu. Ya. Bingung. Kalau yang jadi wali suami atau ya suaminya tapi itu bukan anaknya, tidak sah. Kalau kamu katakan minta walinya wali hakim, ya mesti kebocoran akhirnya. Loh aku ini kok tidak wali hakim kenapa? Kan bapaknya saya. Nah, kamu mau tidak mau harus menerangkan ini harus wali hakim karena kamu suami saya tapi bukan yang menghamili saya gitu loh. Nah, akhirnya bocor kan? Maka akhirnya diramaikan ketika mau nikah. Mas, ya saya mau nikah terus terang, jujurlah saya itu sudah hamil dengan orang lain sebelum nikah dengan kamu. Sudah hamil 1 bulan atau 2 bulan lah. Nah, nanti kalau begitu nggak jadi nikah, risikonya begitu, rame ngarep timbangannya rame guri. Kalau dia tidak mau, ya saya sudah hamil, tapi saya betul-betul sudah bertobat, saya tidak akan berbuat begitu lagi selama hidup saya, gitu. Tidak akan berbuat begitu lagi kecuali dengan suami yang sah. Ya risikonya calon suami nggak mau nikah ya tidak apa-apa, tapi selamat itu kamu. Tapi nek dirahasiakan, jangan sampai tahu. Toh akhirnya nanti juga tahu kalau mau membuka teguh agama Islam. Ya, jadi nanti kalau anak perempuan mau nikah cari walinya, padahal nggak punya wali. Anak zina yang tidak punya bapak itu tidak punya wali, tidak punya bapak. Maka mau nikah nanti wali hakim. Ini wali hakim, bapaknya itu mesti akhirnya tanya, lah aku eneng kok, saya ada kok tidak wali hakim. Nah, mesti terus terang toh. Ini kalau saya nikahkan kamu tidak sah karena bukan bapaknya. Lagi anaknya siapa?
dhisik sing ramban ning dalan kono. Nah, itu. Nah, gitu ya. Nah, mula aja sok berbuat yang aneh-aneh akhirnya menyusahkan dirinya sendiri.